sendiri untuk tidak terlalu memberi ruang frustasi juga pada diri saya. Ini peringatan bagi kita semua, terutama aktivis-aktivis kemanusiaan, bahwa timpangan, ancaman terhadap eksistensi kita yang berusaha untuk menyuarakan persatuan, kesatuan yang sedang dibutuhkan oleh bangsa ini juga menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok yang saya kira memang sangat berlainan ya cara berpikirnya dengan kita. Apapun alasannya, yang terjadi pada Bang Ade adalah sebuah pertunjukan aksi kebrutalan yang luar biasa, tidak memberikan pelajaran apa-apa kecuali kefrustasian itu sendiri. Sangat memalukan bagi saya karena itu di tengah aksi mahasiswa yang merupakan kita anggap sebagai kelompok intelektual muda dari kampus, dan memprihatinkan dan sekaligus juga sebetulnya membuat kita menjadi semakin cemas terhadap ketidakpastian situasi keamanan di Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Oleh karena itu saya sangat berharap ya untuk para aparat melakukan sebuah tindakan yang sangat tegas terhadap para pelaku dan melakukan sebuah proses hukum yang ada di Indonesia. Dan sangat disayangkan sekali lagi justru bagi saya ini untuk teman-teman adik-adik mahasiswa ya, saya merasa kecewa juga karena aksi mereka dinodai, dan saya melihat sebetulnya pelaku-pelakunya bukan dari bagian dari mahasiswa itu sendiri, tapi mungkin penyusup dari orang-orang yang saya anggap tidak sangat tidak bermoral gitu. Dan Teh Nong, saya sangat terpukul karena diantaranya kan ada juga seorang perempuan yang melakukan provokasi awal gitu. Itu bagi saya juga menjadi warning kepada kita bahwa kelompok-kelompok pembenci itu juga sudah memasuki semua ruang yang biasanya perempuan tidak masuk di dalam kelompok-kelompok seperti itu. Tapi berkali-kali kita menyaksikan bahwa ini juga menjadi warning bahwa kelompok-kelompok perempuan sudah dimasuki menjadi kelompok-kelompok pembenci, yang ini sangat disayangkan. Menjadi satu warning khusus ya buat saya, Teh Nong, dan lain sebagainya, kita semua. Kita harapkan sebetulnya bagi kita sangat menghormati semua ekspresi kebebasan ya, termasuk mahasiswa, bagaimana cara menyampaikan aspirasi dan juga merupakan penyambung dari aspirasi masyarakat terhadap keprihatinan yang sedang terjadi. Itu oke-oke aja, nggak ada masalah. Kita juga semua, saya sendiri dulu jadi mahasiswa sebelum reformasi juga aksi terus ya di dalam berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat. Tetapi sebagai bagian dari kelompok intelektual muda kampus, saya berharap polanya sekarang mungkin agak sedikit berbeda ya, karena akan lebih sangat didukung situasi sekarang gitu, tidak represif seperti Orde Baru. Jadi saya juga mendorong sebetulnya adik-adik mahasiswa bisa melakukan sebuah aksi dialogis ya, dengan narasi yang mendidik kita semua gitu. Kemarin juga ada kelompok mahasiswa yang melakukan tersebut dengan data-data yang sangat baik, sehingga kita mendengar apapun yang mereka sampaikan kepada pemerintah menjadi teredukasi juga gitu. Sebaiknya memang seperti itu yang kita dorong kepada adik-adik mahasiswa. Dan kemudian juga kita rasa ini kan sebagai bagian dari hak mereka untuk mereposisi terus pikiran-pikiran kritisnya sebagai generasi muda yang mempunyai tanggung jawab dalam menata masa depan bangsa yang jauh lebih baik. Itu kita sangat hormati. Cuman sangat disayangkan apa yang terjadi oleh Bang Ade di tengah aksi yang menyatakan diri sebagai aksi mahasiswa. Kita menganggap, berharap juga mahasiswa mengkritisi dan menolak segala macam bentuk kekerasan, karena bagi saya itu juga harus menjadi pilihan di dalam perjuangan mereka, supaya kita semua akan menjadi jauh lebih lega dan merasa lebih aman jika generasi muda yang kita harapkan, terutama adik-adik mahasiswa itu juga mempunyai sikap kritis terhadap apa yang dirasakan, yang dilakukan terhadap Bang Ade Armando. Karena bagi kita kan sudah sangat jelas kekerasan tidak akan membuahkan apa-apa kecuali rasa kefrustasian, dan bagi saya mahasiswa harus tegas terhadap para penyusup itu, harus menyatakan bahwa mereka bukan bagian dari aksi-aksi tersebut. Sesungguhnya Teh Nong, seminggu sebelum kejadian itu saya dengan suami dan juga komunitas kami di alumni perguruan tinggi sudah mendiskusikan sebetulnya, tapi tidak memprediksikan seperti sejauh ini ya, sehingga membuat traumatik kita terhadap kasus Cikesik, kasus Monas gitu.
itu kok bisa terjadi lagi, dan justru di tengah-tengah aksi mahasiswa yang kita tetap sangat berharap dan sangat mendukung ya mahasiswa itu sebagai bagian dari intelektual muda kampus yang menjadi cermin kita ke depan juga gitu. Apalagi menurut kita dihadapkan pada sebuah situasi yang penuh tantangan saat sekarang, di mana tantangan yang paling sangat dirasakan oleh generasi muda adalah bonus demografi ya, di mana mereka juga harus lebih fokus, lebih melihat peluang-peluang apapun untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang jauh lebih maju, dan bagaimana bonus demografi harus dimanfaatkan mereka dengan sebuah pemikiran-pemikiran yang konstruktif gitu, memberikan solusi dari semua masalah. Jadi saya tetap mendukung gerakan mahasiswa, tapi saya juga berharap teman-teman mahasiswa juga mempunyai sikap yang tegas untuk menolak semua bentuk kekerasan terhadap siapapun dengan alasan apapun. Itu yang menjadi harapan buat teman-teman. Kita jangan terlalu membuang ruang frustasi di dalam diri kita. Mari kita jadikan sebuah momen yang mengenaskan ini justru menjadi penyemangat kita bahwa ternyata masih banyak yang harus kita lakukan untuk ikut berperan menentukan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih beradab. Dan kita berharap teman-teman mahasiswa juga cukup mengkritisi juga kejadian ini sebagai sebuah narasi yang ikut menyemangati bahwa kekerasan tidak akan menjadi sebuah tidak akan memberikan penyelesaian apa-apa kecuali kekerasan dan kekerasan lagi. Dan Indonesia ke depan harus bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi kepada siapapun dan oleh siapapun. Terima kasih untuk Teh Nina, be strong. Kita semua mendoakan dan kita berharap Bang Ade cepat pulih, cepat beraktivitas kembali, dan saya bangga menjadi bagian dari teman Bang Ade Armando. Ade Armando adalah kita adalah Ade Armando. Terima kasih.